Halo kawan-kawan, kali ini kita bahas film berjudul Killzone. Film yang dibintangi oleh Donnie Yen, di mana polisi harus berhadapan dengan geng narkoba pimpinan Wong Po. Di awal cerita diperlihatkan kota Hong Kong yang sepi dan tak berpenghuni. Seseorang dengan sengaja menabrakkan mobilnya guna membunuh para penumpangnya. Di kantor polisi, seseorang baru keluar dari penjara. Pagi itu, Kapten Chan dan bawahannya sedang membawa saksi utama atas kejahatan Wong Po. Namun dalam perjalanannya, mobil mereka ditabrak oleh Jack yang memang orang suruhan Wong Po. Melihat saksinya masih hidup, Jack pun membunuhnya. Pimpinan mafia bernama Wong Po baru saja dibebaskan karena polisi tak bisa menghadirkan saksi, sehingga tak cukup bukti guna menahannya. Kapten Chan yang masih diinfus bergegas keluar kamar guna menemui bawahannya. Dia menanyakan status bawahannya yang mengalami kecelakaan. Mendapat penjelasan bahwa saksi dan istrinya tewas, namun anak perempuannya bernama Hao Yi dan bawahannya berhasil selamat. Kapten Chan merasa bersedih melihat Hao Yi yang harus segera dioperasi oleh tim dokter. Tak puas dengan Wong Po yang dibebaskan, Kapten Chan yang penuh emosi terus mengejarnya guna mencari gara-gara pada Wong Po. Namun keributan itu berhasil dihentikan berkat patroli polisi yang mendatangi tempat mereka. Wong Po bersedih karena istrinya mengalami keguguran yang kedua kalinya. Pada bagian lain, seorang dokter kepolisian memberitahukan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan Kapten Chan dinyatakan mengidap kanker di kepalanya. Di rumah sakit, Wong Po yang masih bersedih, dia dihampiri oleh Hao Yi dan memberikan permen untuknya. Namun Wong Po tak mengetahui bahwa orang tua anak tersebut yang dibunuh oleh Jack atas perintahnya. Kapten Chan yang mengurus Hao Yi setelah kematian orang tuanya, dia mengajak pergi dari hadapan Wong Po. Di malam hari, Kapten Chan dengan timnya selalu melakukan razia di mana orang-orang Wong Po sedang melakukan operasinya. Alhasil mereka pun harus ditangkap. 3 tahun kemudian, pimpinan kepolisian mengingatkan Kapten Chan yang akan pensiun 2 hari lagi. Namun dia masih saja mempermasalahkan Wong Po karena belum berhasil ditangkap. Hal ini membuat pimpinan menjadi kesulitan karena aksinya tersebut. Apalagi Chan tak pernah memberitahukan apa yang sedang dikerjakannya. Sementara penggantinya bernama Inspektur Ma akan tiba sebentar lagi. Tetapi Chan tetap ngotot masih ingin bekerja sampai dapat menangkap Wong Po. Dalam perjalanan, bawahan Chan membicarakan tentang kehebatan Inspektur Ma, di mana jika dia memukul para penjahat, maka penjahat itu akan langsung tepar tak berdaya. Di sebuah tempat, Kapten Chan dan timnya menggerebek pengedar narkoba. Dalam aksi tersebut, pimpinan pengedar berusaha meloloskan diri dengan membawa 1 tas uangnya. Namun karena gugup sehingga dia tak dapat mengendalikan mobilnya dan berakhir dengan menabrak pohon. Detektif bernama Ah Lok dapat melumpuhkan dan mengambil uang pengedar tersebut. Wong Po menerima kabar bahwa salah satu agennya telah digerebek Kapten Chan sehingga barang dan uangnya pun disita. Tentu hal ini membuat Wong Po jadi kesal. Kapten Chan membawa Hao Yi yang kini menjadi anak asuhnya pergi ke pantai. Selain itu, Inspektur Ma menemuinya di tempat tersebut guna mencari tahu status anak buahnya. Chan memberitahukan Inspektur Ma bahwa kini dia mengurus anak saksi yang orang tuanya dibunuh oleh Wong Po 3 tahun yang lalu. Bawahan Chan merasa tak senang jika atasannya akan digantikan oleh Inspektur Ma. Mereka tak welcome untuk menjadi bawahannya.
Malam harinya, Kapten Chan mengajak Inspektur Ma guna mensurvei di mana daerah kekuasaan Wong Po berada. Tempat ini setelah jam 12 malam adalah milik kekuasaannya. Seorang polisi berseragam menegur para gangster yang sedang memukuli seseorang. Tak terima ditegur, dia menjadi marah pada polisi itu dengan melemparkan botol padanya. Namun para geng yang sedang marah tersebut berhasil diredam oleh mereka yang memang sedang berada di TKP. Tak terima polisi dilecehkan membuat Kapten Chan marah. Dia menyuruhnya untuk membuka sepatunya dan sengaja agar ketua geng itu menginjak pecahan botol yang berserakan di sekitar lokasi tersebut. Kedatangan Wong Po ke tempat itu tentu untuk membela anak buahnya. Inspektur Ma mengingatkan bahwa sebentar lagi dia akan berurusan dengannya. Namun Wong Po yang tak takut pada gertakannya malah membanting botol yang dipegangnya dan diikuti oleh anak buahnya. Esok harinya, Kapten Chan menemukan salah satu anak buahnya yang tewas. Kedatangan seseorang ke kantor polisi guna memberitahukan hasil rekaman handcam yang baru saja digandakan di tokonya. Rupanya itu rekaman pembunuhan polisi yang disuruh menyamar oleh Kapten Chan di tempat Wong Po. Dan berakhir dengan menembaknya. Melihat rekaman tersebut, Kapten Chan menyuruh bawahannya untuk menghapus rekaman penembakan itu dan mencari tahu siapa pelaku penembakannya. Selain itu, dia meminta toko agar tak menggandakan rekamannya lagi. Kapten Chan meminta Inspektur Ma agar tak ikut-ikut dalam aksinya ini, karena dia belum bertugas secara resmi dengan mereka. Pemilik toko penggandaan rekaman menjadi kesal karena barang-barang miliknya diacak-acak oleh polisi yang tak percaya jika penggandaan rekaman itu tak ada lagi. Kepergian Wong Po yang akan menemui istrinya dihalangi oleh Kapten Chan yang menahannya di bandara. Tentu hal ini membuat dirinya jadi marah dan berlanjut dengan perkelahian. Di bagian lain, rupanya pemilik penggandaan rekaman masih memiliki salinan pembunuhan tersebut. Dengan wajah kesal, akhirnya Wong Po berhasil ditahan selama 48 jam. Dengan bantuan pengacaranya, dia dapat berbicara dengan istrinya, yang memberitahukan bahwa bayinya kini telah berusia 1 bulan. Kapten Chan dapat mengetahui identitas si penembak anak buahnya. Namun Inspektur Ma tak dilibatkan untuk ikut bersamanya dengan alasan dia belum mulai bertugas hari itu. Di suatu tempat, Kapten Chan sedang menguntit tersangka sebagai targetnya. Namun kedatangannya diketahui oleh orang tersebut sehingga berusaha melarikan diri dari tangkapan mereka. Namun apes, mereka tetap dapat mengejarnya, sehingga menjadi bulan-bulanan polisi dan terjatuh dari lantai atas. Inspektur Ma yang penasaran menyusul mereka guna mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tak terima bahwa targetnya dibunuh, hal ini membuat Ma jadi marah dan menghajar mereka semua. Kapten Chan telah mengingatkan agar Ma jangan terlibat dalam hal ini. Karena tidak mendapat kesepakatan, maka terjadilah perang mulut di antara mereka. Guna menangkap Wong Po, kini Kapten Chan meminta mereka untuk menjebaknya dengan membeli pistol Cina yang sama dengan sang pembunuh dan menggunakan peluru yang mirip seperti yang ada di tempat barang bukti. Chan menyelinap ke gudang barang bukti guna mengecek jenis peluru yang dipakai anak buah Wong Po. Ahlok bersama Ma pergi guna membeli pistol Cina tersebut. Namun karena uangnya tak cukup, maka Ma kembali ke kantor untuk mengambil uangnya. Di kantor polisi, anak buah Wong Po memaksa pemilik toko elektronik guna memberikan bukti rekaman pembunuhan untuk atasannya. Di tempat lain, Chan membaca pesan dari Wah yang menemani Sum berada di alun-alun untuk bertemu dengan anaknya. Inspektur polisi melihat rekaman video pembunuhan anak buah Chan. Dia tak menyadari bahwa dirinya malam itu sudah ditarget. Inspektur polisi mengetahui bahwa Kapten Chan telah menyalahgunakan wewenangnya sehingga dia harus menangkapnya.
Namun rencana ini diketahui oleh Chan sehingga terjadi kucing-kucingan di antara mereka. Saat Ah-lok menyadari dia sedang ditarget, dia berusaha pergi dari tempat itu, namun pintunya telah terkunci. Jack yang disuruh Wong Po untuk menghabisinya segera mengeksekusinya. Sayangnya Inspektur Ma yang datang terlambat tak bisa menyelamatkan Ah-lok. Ma memberitahukan Chan bahwa Ah-lok telah tewas. Kini dia meminta Ma agar menjemput Wah dan Sum yang berada di alun-alun. Di alun-alun, anak perempuan Sum begitu rindu pada ayahnya. Namun karena Wah bete, akhirnya dia mencari telepon guna menghubungi ibunya. Saat berbicara dengannya, dia baru mengetahui jika ayahnya telah meninggal sebulan yang lalu. Wah bersedih karena belum sempat bertemu orang tuanya. Lamunannya itu dikejutkan dengan kedatangan Jack yang langsung menikamnya. Begitu juga dengan Sum yang baru saja berpisah dengan anaknya, langsung mendapat tikaman dari Jack, sehingga keduanya pun sekarat. Ma masih sempat mendapatkan informasi dari Wah yang sedang sekarat. Dia memberitahukan bahwa uang Wong Po yang diambil mereka masih tersimpan di bagasi mobil Ah-lok. Ma memberitahukan Chan bahwa uang Wong Po berada di bagasi mobil Ah-lok. Karena takut salah paham, Chan menjelaskan bahwa uang tersebut guna dipakai kebutuhan Hoi. Mereka bersepakat untuk mengembalikan uang itu pada Wong Po. Saat mengambil uangnya di bagasi, inspektur menanyakan kasus yang sedang ditangani oleh Chan. Namun karena Ma ikut menutupinya sehingga membuat atasannya marah padanya. Dia yang kesal menyerahkan pistol dan rencananya pada atasannya. Kedatangan Chan untuk menemui Wong Po tentu membutuhkan nyali yang besar. Sesampainya di hadapan Wong Po, Chan malah menghamburkan uangnya dan menembaki para anak buahnya. Namun aksinya ini harus terhenti oleh Jack yang menghadapinya. Di bagian lain, Ma telah kehilangan Chan yang sudah tak berada di tempatnya. Dia bergegas menuju kediaman Wong Po. Chan tak berdaya karena luka tusukan di tangannya. Sementara Wong Po menerima telepon dari Ma agar menyelamatkan temannya tersebut. Kedatangan Ma disambut oleh Jack yang akan menunggunya di parkiran. Tak pakai basa-basi lagi, mereka pun saling menyerang. Ma dapat menewaskan Jack sementara Chan diikat dengan sebuah tambang. Melihat Chan diperlakukan tak baik, Ma segera menyerang Wong Po. Setelah keduanya tersungkur tak berdaya, istri Wong Po meneleponnya. Dia menyuruh istrinya untuk menunggunya di mobil. Ma yang bisa bangkit lagi melanjutkan serangannya pada Wong Po, dan dia dapat membantingnya pada pajangan kaca. Karena mengira Wong Po telah tewas, dia pun menyiapkan minuman untuk mereka berdua. Namun tiba-tiba Wong Po bangkit kembali dan melemparkan Ma keluar jendela sehingga dia terjatuh dari atap gedung. Dan apesnya badannya menimpa mobil anak dan istri Wong Po, yang tentu saja menyebabkan Wong Po merasa menyesal karena telah menyebabkan anak dan istrinya tewas di tempat.